Pancasila adalah tekad dan harapan kita. Ia hidup dalam jiwa dan raga kita, mengalir dalam darah, berdegup di jantung kita, menyatukan kita sebagai bangsa. Kita Pancasila, bersatu, berbagi, berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ribuan atlet dari 45 negara se-Asia akan bersaing mengukir prestasi di 40 cabang olahraga Asian Games 2018. 40 cabang olahraga Asian Games 2018. Bukalah matamu. Untuk kedua kalinya sejak 1962, Indonesia kembali tampil dengan target 10 besar di Jakarta, Palembang. Ayo, dukung terus para duta olahraga negeri ini dalam Asian Games tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018. Dan terus dengarkan Pro 3 RRI, suara identitas keindonesiaan. Suara identitas keindonesiaan. Baik, selamat sore pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama dengan kami hingga kesempatan hari ini di menit yang ke-10 dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari Jumat akhir pekan ya, 31 Agustus 2018. Kalau kita berbicara akhir pekan tentu akan ada informasi-informasi menarik yang siapa tahu juga bisa menjadi referensi untuk Anda, kemudian untuk bisa menghabiskan waktu akhir pekan ya bersama dengan siapapun, kerabat, rekan, ataupun juga dengan keluarga. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan Sel Moyo Tambora 2018 dalam rubrik Sebaiknya Anda Tahu. Kali ini kita akan berbincang bagaimana persiapan dan juga latar belakang diselenggarakannya program Sel Moyo Tambora 2018 yang kali ini memasuki tahun yang ke-10 ya kalau tidak salah. Nanti kita akan berbincang langsung bersama dengan Asisten Deputi Budaya Seni dan Olahraga Bahari, Kementerian Koordinator Maritim, dan sudah hadir di studio. Kali ini langsung saja saya sapa ada Pak Kosmas Harifa. Selamat sore. Harifa. Saya panggilnya Pak Kosmas atau Pak Harifa? Pak Kosmas saja. Pak Kosmas ya, baik. Ya. Apa kabar Pak Kosmas? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para pendengar RRI juga. Betul, sehat Pak ya? Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Dan selain juga Pak Kosmas, di sebelah saya juga ada Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Ibu Septriana Tangkari. Selamat sore. Assalamualaikum Bu Septriana. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar RRI setia selalu. Kabar baik Bu ya? Kabar baik Pak, selalu baik. Luar biasa. Baik. Dan Pak Kosmas dan juga Bu Septriana, kali ini nanti kita juga akan mengundang pendengar ya untuk bisa bergabung nanti di segmen selanjutnya terkait dengan bagaimana agar masyarakat juga lebih tahu terkait dengan Sel Moyo Tambora 2018. Kalau saya mendengar kata Tambora itu kan sebuah gunung begitu ya, yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang gunung itu juga memiliki historis yang luar biasa. Betul. Apa kemudian latar belakang Sel Moyo Tambora ini digelar? Pak Kosmas silakan. Begini, yang pertama kita ingin sampaikan kepada seluruh pendengar juga bahwa sesungguhnya Sail Indonesia itu adalah agenda tahunan ya, yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Ya, sudah dimulai di sana di Manado pertama. Kalau bahasa awamnya sel itu apa sih Pak? Bisa disampaikan? Sel itu kalau secara kamus ya, sel itu kan berlayar ya. Berlayar ya. Itu dia. Jadi
sering sebenarnya diciptakan itu kan untuk mencoba membangkitkan aktivitas kebaharian kita gitu loh. Nah makanya pada awalnya itu kan disebut namanya sel, karena apalagi di awal-awal pada tahun 2009 di Manado itu dimulainya bertepatan dengan World Ocean Conference ya. Jadi namanya disebut sel karena memang kita berbicara terkait dengan segala aktivitas yang terkait dengan laut kita gitu. Okay. Nah, dan setiap tahun kan sudah dilaksanakan. Jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk lalu disebutkan Sail Moyo Tambora gitu ya. Nah, tentu dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan daerah di mana tempat pelaksanaannya. Jadi dalam beberapa ada namanya Sail Raja Ampat, ada Sail Sabang, Sail Selat Karimata, yang begitu-begitu. Kali ini karena dilaksanakan di NTB dan dia punya apa di situ. Nah, mana yang ikonik? Nah, itu tadi Tambora kan tadi katanya bahwa itu punya sejarah yang luar biasa. Betul. Makanya digunakan itu Sail Moyo Tambora. Kalau kata Moyo sendiri? Kalau Moyo kan nama pulau. Nama pulau ya? Nama pulau di sana di yang dekat dengan Sumbawa gitu. Baik, jadi kalau boleh kita sedikit simpulkan, program Sail ini lebih kepada eksplorasi kebaharian begitu ya? Ya kira-kira begitulah. Itulah arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya. Baik, kalau kita berbicara Sail Moyo Tambora sendiri, apa yang nanti membedakan dengan sel-sel sebelumnya ini, Pak? Nah, jadi begini, yang pasti memang kalau dari awal-awalnya sel ini sesungguhnya bertujuan untuk menjadi wadah untuk percepatan ya, mendorong pembangunan daerah-daerah terpencil gitu ya, atau terbelakang. Nah, artinya ketika dimulai itu kan sebenarnya bertujuan agar dengan adanya event seperti ini, sebesar ini, maka tentu ada perhatian dari lintas kementerian lembaga untuk memberikan dukungan kepada daerah itu. Nah, termasuk dari aspek infrastrukturnya, fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya gitu ya. Itu yang dilakukan dari awal sampai itu berjalan. Makanya ini sel-sel yang lalu itu kan biasanya di daerah-daerah yang agak-agak jauh jaraknya ya. Contoh dari pertama lah katakanlah Bunaken, sedikit agak dekat ke kota. Tapi dulu ada Morotai, ya luar biasa jauhnya itu Morotai kan. Daerah yang jauh dari lagi. Jauh dari Jakarta lah ya. Jauh, udah pasti jauh dari Jakarta. Kemudian ada dulu Wakatobi. Iya. Kemudian ada dulu di Labuan Bajo juga pernah, Raja Ampat gitu ya. Tapi dengan adanya sel ini ketika itu memang akhirnya setiap kementerian lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan percepatan adalah kontribusinya untuk daerah-daerah itu, sehingga kelihatanlah dari sebelumnya tidak punya lapangan yang bagus, dibagusi gitu, jalannya dibagusi gitu ya. Nah, mulai tahun lalu ketika saya ingat itu ketika Selat Karimata di Kalimantan Barat, pada saat itu kita sepakat bahwa temanya sudah dirubah ke selanjutnya, sehingga pada Sail Sabang temanya sudah lebih kepada pengembangan destinasi wisata. Nah, sampai sekarang ini juga wisata. Jadi kira-kira gitu. Asas yang ingin didapatkan adalah memberdayakan lokasi tempat di mana dikelarinya sel tersebut begitu ya. Karena juga ada infrastruktur yang akan dibangun dan berbagai lintas sektoral juga ikut berperan di situ begitu ya, Pak Kosmas ya. Baik, saya ingin bergeser dulu ke Bu Septriana. Ini juga berbincang terkait dengan infrastruktur, apalagi ini juga Lombok kan baru saja ya diguncang gempa dan sebagainya. Ini juga yang tak kalah penting adalah infrastruktur komunikasi agar mendukung juga sel Moyo Tambora ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Bu Septriana kesiapannya sampai saat ini? Jadi alhamdulillah Mas, dengan adanya berita duka istilah duka dari saudara-saudara kita yang ada di NTB. Tapi alhamdulillah saat ini untuk infrastruktur khususnya itu sudah mulai kembali normal. Jadi saya rasa teman-teman dari seluruh istilahnya itu daerah itu bisa mendapatkan suatu informasi yang kuat, sehingga kita juga dengan adanya Sail ini kita berkaitan dengan Sail Tambora ini mengembangkan potensi pariwisata dan perekonomian di bidang kemaritiman. Harapan kami dengan adanya
gempa ini tidak memberikan suatu hal yang menakutkan untuk orang-orang hadir. Karena memang di sana sudah mulai masyarakatnya sudah mulai istilahnya itu merasa bahwa kepercayaannya sudah tinggi, mereka sudah mulai membangun, mereka sudah mulai mengerjakan sesuatu hal yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi ini adalah suatu kesempatan kita dengan adanya sale ini, dengan kedatangan turis-turis akan memberikan suatu dampak yang sangat positif, memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang ada di sana untuk kegiatan ini, Pak. Baik, ini juga sekaligus dalam rangka kembali merecovery masyarakat ya, baik secara psikis dan sebagainya, biar cepat move on lah ya, Pak ya. Betul sekali. Betul sekali. Karena memang kemarin juga kami berbincang dengan beberapa korban gempa di sana, adalah salah satu sektor yang sangat mendukung untuk keberlangsungan perekonomian mereka adalah pariwisata, dan betul. Sel Moyo Tambuya ini juga nantinya kemudian akan juga memberikan imbas positif ya bagi kepariwisataan yang ada di daerah sekitar yang dilakukan di kawasan ini, Pak ya. Moyo ya. Moyo Tambora. Khususnya karena kebetulan ini kan Nusa Tenggara Barat ini kan ada sebenarnya yang paling banyak terdampak itu kan di Pulau Lombok ya. Tapi Sumbawa juga ada gitu ya. Walaupun tapi tidak separah di Lombok gitu. Nah, sebenarnya saya mau sampaikan tadi memang seperti saya katakan tema sale itu kan setiap tahun disesuaikan gitu ya, termasuk kali ini untuk pariwisata. Nah, yang saya mau sampaikan justru sale kali ini lebih spesifik lagi gitu ya. Lebih spesifiknya kenapa? Karena bertepatan dengan situasi kondisi tadi Bu Septi bilang, kondisi saudara kita yang sedang mengalami bencana di sana ya. Semua kita tahu lah apa yang terjadi di sana. Nah, sebenarnya ketika awal-awal kita ini saling bertanya ini dengan teman-teman daerah, gimana jadi nggak kita laksanakan ini gitu loh. Jangan dibatalkan ini kan gitu ya. Nah, tapi rupanya perkembangan sampai kita lihat justru daerahnya ini luar biasa meresponnya. Respon mereka bahkan mengatakan kami harus tetap maju. Dan secara proaktif mereka juga tetap ingin berjalan begitu. Oh iya, itu Pak Gubernur itu sampai menyurati secara khusus untuk menegaskan kembali bahwa sel sebagaimana direncanakan akan tetap kita laksanakan. Karena kenapa? Saya tanya, ada apa? Wah, justru dengan adanya ini adalah momentum kebangkitan masyarakat gitu loh. Betul, Pak. Nah, jadi bangkit kembali semangat bahwa jangan dong kita terus-terusan asik dalam kondisi prihatin terus. Mari kita bangkitkan semangat. Dan saya pikir itu yang namanya recovery itu ya, saya pikir demikian gitu loh juga. Meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat. Masyarakat harus bangkit kembali gitu. Dan ini juga dalam rangka salah satu upaya untuk menggerakkan itu ya, Bu Septriana ya. Benar sekali. Ini kan juga sudah di depan mata, ini tanggal 9 September ya Bu kalau tidak salah. Bagaimana persiapannya Bu dengan waktu yang sudah sangat berkejaran? Ini sudah tanggal 31, artinya tidak kurang 2 minggu lagi sudah akan dimulai. Ya, baik, khususnya untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami diberikan tugas nih dengan Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan nomor 46 tahun 2018 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sale Moyo Tambora 2018. Tugas dan fungsi Kominfo itu sangat memberikan khusus, Pak. Ini memang itu diberikan kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang dalam hal ini sebagai Wakil Ketua Bidang Promosi, Publikasi, Dokumentasi yang memang digerakkan dari Direktur Informasi dan Komunikasi untuk Perekonomian dan Maritim. Persiapan kami alhamdulillah untuk Sel Moyo Tambora 2018 ini adalah kami menyiapkan pemasangan media luar ruang, pemasangan editorialnya sudah siap, kemudian talkshow di televisi. Ini memang pada saat hari pelaksanaan tanggal 9 kita bersama-sama dengan RRI dan TVRI selalu ada di hati dan mengudara selalu supaya semua masyarakat Indonesia tahu, Pak, bahwa Indonesia membangun, Sumbawa bangkit. Nah, ini yang sebenarnya kita pengen menggerakkan itu semua. Kemudian kami juga akan menyiapkan media center, pelayanan media center khusus untuk tamu-tamu pendatang maupun kepada masyarakat yang bisa menyampaikan pesan-pesan khusus bahwa mereka saat ini sudah lebih dari move on, mereka saat ini sudah mulai membangun, mulai bangkit dan memberikan kontribusi untuk khususnya perekonomian dan yang paling wabil khususnya itu kepada pariwisatanya. Nah, kemudian kami juga sudah menyiapkan optimasi untuk jaringan, Pak. Jaringan untuk sinyal telekomunikasi kita bekerja sama dengan Telkomsel dan Telkom supaya jaringan pada saat pelaksanaan kegiatan ini tidak turun naik atau top and down gitu lah ya. Kemudian kita mengundang teman-teman kita yang khususnya untuk jurnalistik
jurnalis yang hadir untuk bisa Dari hadir bersama-sama media, begitu ya? dari media semua, dan kita juga melakukan pemasangan PSA dan videotron di kementerian dan lembaga, karena memang ini adalah suatu kesempatan kita bahwa Indonesia meskipun ada duka dengan adanya gempa ini, kita cepat bangkit, karena memang Pak Presiden sendiri selalu bilang, ayo bangkit semua untuk menggerakkan ekonomi kita, menggerakkan bahwa masyarakat pesisir, masyarakat terdepan, masyarakat terluar atau pulau-pulau terpencil ini, meskipun istilahnya itu kita masih dalam hal berduka, tapi kita mengupayakan bahwa mereka sudah siap untuk menerima tamu-tamunya semua. Baik. Gitu, Pak. Jadi kalau saya boleh mengatakan, domain dari IKP ini lebih kepada publikasi dan juga promosi begitu ya. Benar sekali, dan lain Pak. sebagainya. Ini kan kalau saya boleh mengatakan masih dalam suasana Asian Games yang juga masih terus terasa atmosfernya. Gelora keindonesiaan luar biasa. Bagaimana ini kemudian Lagi juga berapi-api. ditularkan di program ini, Tambuya ini. Monggo bisa ditanggapi. Enggak, kalau itu pastilah. Artinya gini, semangat keindonesiaan kita ini kan terlihat di situ dengan banyaknya dukungan, simpati masyarakat yang mengalir terus ya. Iya. Artinya bukan berarti bahwa karena kita bencana lalu ya nggak boleh kita bersemangat, kan justru di saat ini kita harus bangkit gitu loh. Sedang ini Pak Benar. ya, sedang ininya kalau saat Iya. Makanya kemarin ketika saya komunikasi dengan teman-teman di provinsi, wah kalau dibatalkan justru kami sedih Pak katanya. Waduh, wah ini kalau begitu nggak boleh gitu. Berarti harus maju, kita nggak boleh kendor nih ceritanya. Jangan gitu. kasih kendor Pak ya. Nggak boleh kendor, kita harus semangat iya. Baik. Ya, kan kenyataan kalau soal kita, negara kita tuh berada di lingkaran lempengan yang suka agak buat dikit-dikit yang bergoyang-goyang gini ya biasa aja lah. Jadi justru ini menjadi pembelajaran bahwa kita memang harus siap dengan segala kondisi yang ada. Benar Betul sekali, Pak. betul. Malahan kita sudah bisa melakukan ya Pak ya, pada tanggal 14-15 kemarin tuh sudah ada parade budaya di Lombok dan Sumbawa. Oh, jadi sudah ada pemanasannya Bu Sudah ya. ada pemanasannya, pra-eventnya sudah berjalan terus. Dan ini juga nggak ragu. Responnya sejauh ini seperti apa Ibu? Respon masyarakat cukup aktif sekali, karena memang inilah budaya yang Indonesia, kegiatan masyarakat khususnya untuk hasanah budaya dari masing-masing kabupaten kota se-NTB itu bisa ditampilkan. Ya, ragam budaya banyak sekali karena mereka punya 3 suku ya Pak ya. Ya, yang inilah yang kita bisa membawa bahwa suku-suku yang ada di sana tuh bisa terlihat dengan dunia luar. Sekaligus menjadi ajang promosi ya dan Ya, unjuk benar gigi sekali, bagaimana Pak. kemudian khasanah budaya yang dimiliki masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mungkin selama ini belum diketahui banyak masyarakat, melalui ajang ini juga akan semakin terekspos begitu ya. Ya, karena kan di sana ada tiga ya Pak ya, istilahnya itu ada 3 budaya dan etnis yang berbeda-beda, yaitu ada Sasak, ada Samawa dan ada Bojo. Oh, Samawa. Ya, Samawa. Samawa ya, itu. Sakinah Mawaddah Warahmah Bu ya. Betul Bapak, betul. Baik. Ini kalau kita ingin tahu target untuk apa ya, semacam kunjungan dari masyarakat di ajang ini nanti ada berapa? Ada target tidak untuk kedatangan masyarakat di ajang ini? Kalau untuk pelaksanaan kegiatannya kan ini direncanakan katakanlah puncak acaranya ya, katakanlah begitu, pada tanggal 9 September. Ya, jadi ya kita sih berharap tentunya Pak Presiden akan hadir pada momentum itu. Kita berharap begitu. Ya, tentu itu ada prosesnya lah. Apakah beliau akan berkesempatan di tengah agenda beliau yang luar biasa banyak, tapi masyarakat pasti berharap demikian gitu ya. Nah, pada acara puncaknya itu banyak aktivitas yang dilakukan. Bahkan sebelum acara tanggal 9 pun sudah ada sebenarnya, sudah berjalan. Termasuk tadi parade budaya tadi. Iya, ya begitu sudahlah. Teman-teman dari Mabes Angkatan Laut juga ikut partisipasi. Kemarin sudah diberangkatkan itu timnya besar itu 400 tenaga-tenaga pramuka Saka Bahari udah berangkat ke sana menuju ke Sumbawa. Jadi diperkirakan mereka tanggal 3 September sudah tiba di lokasi. Terus dalam perjalanan sampai di lokasi itu mereka punya aktivitas, banyak kegiatan. Sampai di sana nanti ada aktivitas bakti sosial kepada masyarakat gitu loh. Nah, itu merupakan rangkaian. Nah, kalau pada hari H lebih banyak lagi aktivitas nanti ya. Oke, selama rangkaian ini berjalan kira-kira akan melibatkan berapa ribu orang Pak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di ajang Selmoyo Tambora ini? Nah, yang pasti pada hari H-nya nanti pasti ada, karena ada berbagai kegiatan dilaksanakan kan di sana. Pada acara hari H itu sendiri ada banyak aktivitas yang terjadi di sana. Di sana nanti akan ada parade. Diperkirakan lebih kurang 300 kapal nelayan akan berparade di sana. Kemudian kita juga berharap
para yachter ya. Dari luar negeri juga yang memang setiap tahun ada agendanya, yaitu menjalani daerah-daerah di Indonesia. Diperkirakan pada tanggal 9 itu nanti mereka diperkirakan lebih kurang 60-an lah. Sudah terkonfirmasi di sana, 60 yachter 60 ya. Itu dari berbagai negara kalau itu. Dari berbagai negara. Mereka kan ada yang masuk dari Darwin, Australia, terus singgah di mana-mana. Diperkirakan pada tanggal itu mereka akan berada di sana. Sudah singgah dan sudah singgah di sana. Tiba di mana Pak ya? Di Sumbawa, di Pelabuhan Badas ya. Pelabuhan Badas di lokasi itu. Badas, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya, nanti bukan hanya itu, dari teman-teman Denjaka Angkatan Laut juga akan ada terjun payung. Nah, ini kan hiburan bagi masyarakat. Betul. Iya, masa orang berduka terus, wah ini hiburan, justru mereka bangkit dengan itu gitu loh. Baik, cukup menarik momentum yang tidak hanya mengeksplorasi kekayaan bahari kita, tapi juga sekaligus menjadi ajang pelipur lara dan recovery ya. Iya, membangkitkan kembali semangat masyarakat, spirit dan juga masyarakat agar segera kembali pulih dari musibah yang terjadi ya. Baik, masih bersama dengan saya dengan Yusron Al-Fatah. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk memberikan tanggapan terkait dengan event Sail Moyo Tambora 2018 ya, di nomor 0213866712 dan juga 0213844545. Sekali lagi silakan Anda bisa bergabung nanti di segmen selanjutnya di nomor 0213844545 dan juga 0213866712. Kami akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Jenderal Safruddin, Chief the Mission Kontingen Indonesia, mengucapkan selamat pada seluruh kontingen Indonesia yang berlaga di event Asian Games, dan saya berharap para atlet-atlet sekalian bisa berkonsentrasi, bisa memberikan persembahan terbaik bagi bangsa Indonesia dan meraih juara yang maksimal, tentu meraih medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energy of Asia. Salam olahraga. Saya Widya Fujianti, saya atlet panjat tebing asal Kota Bogor. Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk ikut menyukseskan Asian Games 2018 Jakarta, Palembang. Identitas keindonesiaan. Baik pendengar, masih bersama Yusron Al-Fatah. Di kesempatan kali ini kita dalam program rubrik Sebaiknya Anda Tahu. Anda harus tahu kalau akan ada gelaran Sail Moyo Tambora 2018. Ini walaupun dilakukan di Nusa Tenggara Barat, tapi ini menjadi gawe kita semua bangsa Indonesia ya, yang juga ikut mensukseskan, karena ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang rutin digelar setiap tahunnya, dan ini memasuki tahun ke-10 ya, Pak Kosmas. Ya udah ke-10. Sail ke-10 ya. Sail ke-10. Sejak perdana digelar pada tahun 2009 seperti itu. Kita masih ingin tahu apa yang masyarakat ingin dapatkan ketika nanti kita datang ke Sail Moyo Tambora. Selain tadi Anda menyebutkan ada parade, ada para yachter yang datang dari berbagai negara. Apa yang kemudian bisa kita dapatkan ya, terutama bagi mereka yang selama ini pecinta bahari? Ya, yang pasti ini banyak sekali kegiatan di sana loh. Ini pada tanggal 9 itu kan sudah memang merupakan acara opening ceremony-nya ya. Jadi rangkaiannya sebenarnya kegiatannya itu mulai dari tanggal 9 gitu ya. Jadi bukan hanya tanggal 9 itu saja. Jadi berapa lama nanti Pak? Di sana juga ada sampai tanggal 13 ya. 23 ya Pak ya. Banyak rangkaian kegiatan 23. Sampai selesainya gitu. Jadi pra-eventnya ya, Mas ya. Ya 23 lah terakhir. Jadi berbagai kegiatan
kegiatan dilaksanakan, ada di situ. Tadi tanggal 9 pembukaannya, kemudian ada juga tampilan-penampilan budaya di situ. Ya, 9 sampai 11 September. Kemudian ada juga fun color run ya, dilaksanakan di sana. Ada lomba lari gitu ya. Nah, kemudian ada lomba tenun, fashion gitu ya. Kemudian ada bahkan forum investment ada di sana. Oh, ada forum investment ya? Iya, dilaksanakan di daerah sana. Kalau yang suka naik gunung, Pak, itu paling suka Tambora Volcano Tour. Nah, ada nih, Pak. Ayo. Jadi tetap dibuka untuk kita melaksanakan kalau masih ke sana harus naik gunung. Iya, Pak. Ini juga salah satu hobi yang harus disalurkan ini ya. Iya. Kegiatan itu banyak sekali rangkaiannya sampai tanggal 23 September terakhir. Jadi aktivitas-aktivitas itu diharapkan memang tentu melibatkan masyarakat ya. Melibatkan masyarakat. Di samping tentu orang-orang dari luar akan datang ke sana. Ya, kita sendiri akan datang ke sana pasti pada waktu itu. Ada seminar nasional besar loh, Pak. Jadi seminar internasional ASEAN Pacific Geopark Network. Nah, ini jadi memang di samping memang kita melihat baharinya, di satu sisi kita juga melihat kegunaan atau layaknya geopark yang ada di sana. Jadi ada seminar, ada Tambora Volcano tadi, ada balapan kebo, Pak. Nah, ini yang belum yang masyarakat mesti menunggu karena balapan kebo, Bu ya. Iya, sama main jaran. Artinya itu istilah program yang biasa dilakukan oleh masyarakat sana. Baik. Ini kan melibatkan banyak pihak ya, Bu, kalau saya bila mengatakan, karena ada parade budaya, tadi juga ada balapan kebo, seminar, dan juga Tambora Volcano. Koordinasinya sampai saat ini seperti apa? Karena kalau kita melihat kondisi di sana juga belum sepenuhnya pulih. Ada tidak kendala yang dihadapi sebelum nanti kemudian eksekusi mulai start tanggal 9 nanti, Bu Setrin? Ya, alhamdulillah, Pak, karena memang rapat ini sudah dimulai dari bulan Juni ya, Pak ya. Iya, udah sangat matang sekali, Pak. Jadi masing-masing kementerian itu sudah punya tugas dan masing-masing. Ya, jadi ada bidang-bidang kepanitiaannya. Jadi tidak diragukan lagi karena ini adalah hanya satu untuk Indonesia. Sayangnya adalah sayang yang memang edisi tahunan, dan kita semua multi stakeholder, baik itu swasta, pemerintahan, istilah itu G2B, G2C maupun G2 government to government siap mendukung program yang ada ini, Pak. Pak Kosmas, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan kesiapan sampai saat ini. Kalau kita melihat banyak pihak terlibat ya di sini. Tentu ini tidak mudah. Kita kan punya kepanitiaan ya. Kepanitiaan itu leadingnya siapa sih? Ada panitia nasional. Kalau panitia nasionalnya, panitia pelaksana nasional itu kan di tingkat pusat, ketuanya itu Pak Menteri Perhubungan, kan gitu. Nah, di kepanitiaan nasional sendiri kan ada bidang-bidang kegiatan. Khusus bidang acara puncak misalnya dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, ada bidang Expo dipimpin oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional dari Kementerian Perdagangan. Jadi leadingnya ada masing-masing gitu loh. Dan itu terus-menerus bidang-bidang ini sudah ada persiapan, ada rapat-rapat koordinasi. Baru hari ini tadi ada rapat di Direktorat Jenderal Migas ya, terkait dengan bidang peran CSR lah ya, di dalam rangka mendukung kegiatan ini. Nah, banyak hal yang mereka bahas-bahas melibatkan kementerian lembaga, apa yang akan dikerjakan menuju ke sana nantinya. Nah, selain panitia pusat ada panitia daerah. Nah, panitia daerah kan dipimpin oleh gubernur ya, pasti gubernur yang memimpin. Nah, selalu ada koordinasi, rapat-rapat koordinasi di daerah, di Mataram, di Lombok sana gitu ya. Baru kemarin lagi ada rapatnya ya, sampai ada peninjauan lapangan, terus dilakukan koordinasi. Jadi mungkin kita selama ini sering-sering banyak masyarakat, seakan-akan Lombok itu seakan-akan hanya bencana saja, Pak. Ini aktivitas masyarakat tetap berjalan. Ya, mungkin masih ada yang terdampak yang agak ini ya, tapi itu sudah ada penanganannya begitu ya. Jadi pemerintah daerah juga tetap proaktif ini. Ya, kemarin juga rapat di bawah tenda ya. Ya, betul. Oh iya, hal yang biasa. Dan itu nggak masalah gitu ya. Biasanya kan rapat di dalam kantor, ini tidak di luar di tenda, itu biasa aja. Tapi tetap berlangsung koordinasi untuk mempersiapkan ini.
Oke. Kalau rangkaian acara sendiri ini selain juga nanti akan dilangsungkan di Sumbawa, begitu kalau di Jakarta sendiri apakah juga nanti kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan Selmoyo itu sendiri? Ya sebenarnya lalu sudah dilaksanakan ketika launching. Oh, di Jakarta. Udah launching, udah pada tanggal 14-15 ya Pak ya. 14-15 Juli yang lalu sudah launching di Jakarta. Oke. Jadi setelah tadi kembali menyimpulkan intinya ini adalah gawenya lintas kementerian gitu ya. Lintas kementerian, gawenya semua banyak kita lah. bersinergi sama lain, apa peran-peran yang bisa kita lakukan. Selalu berkolaborasi ya Pak. Iya. Kalau sekarang tuh ya kita yakin Pak, presidennya satu, programnya tuh untuk masyarakat Indonesia, nggak ada lagi yang namanya ini kegiatan siapa, tapi ini adalah kita semua bersinergi untuk Indonesia lebih baik lagi. Betul. Itu. Sekarang begitu cara kita. Jadi yang penting mari kita duduk bersama, mari kita sinergikan, mari kita sukseskan ini bareng-bareng. Saling melengkapi ya Pak, kita selalu begitu sekarang Pak. Oke. Baik. Ini yang juga mungkin publik ingin tahu ya, karena tidak semua punya kesempatan untuk datang langsung menyaksikan Selmoyo Tambuya 2018. Kalau masyarakat awam datang ke sana begitu, ada tidak semacam kayak bazar, kemudian juga ada tiket masuk dan sebagainya. Ada pameran Pak. Pameran juga. Ya. Ada pameran, ada exhibition seperti itu ya. Ada pameran produk-produk daerah, keunggulan-keunggulan UMKM gitu ya. Banyak. Melibatkan berapa tenan Bu? Kalau kita boleh tahu. Kalau tenan-tenannya tuh masing-masing kementerian, seperti kami juga bisa, kita juga membuat pameran Pak, khususnya untuk UMKM Go Online. Nah, kita ajak mereka untuk bisa melihat produk-produk. Jadi orang datang ke sana, misalnya wisatawan juga, produk-produk di sana kan banyak kerajinan, kriya, kemudian fashionnya ada, tenunnya ada. Nah, inilah yang kita membangkitkan masyarakat. Ayo sekarang kita tampilkan semua produk yang ada, khususnya untuk Sumbawa, jadi bisa dibawa untuk orang-orang oleh-oleh yang keluar dari Sumbawa nantinya. Jadi ekonomi itu bergerak terus dan berlaju terus Pak. Kalau dilihat dari aspek amenitas ya, terus terang aja di daerah Sumbawa ini sebenarnya sangat minim. Artinya mungkin bisa dihitung penginapan ya, hotel. Nah, ini yang juga jadi kendala ya Pak ya? Tidak ya, kita nggak boleh lihat ini kendala. Justru serunya Pak, disitulah serunya kita. Bagaimana mensiasati hal makanya didoronglah untuk homestay. Jadi rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah yang bagus orang lain ini dijual. Lagi-lagi pemberdayaan masyarakat. Ya iya dong, kan masyarakat yang dapat untungnya. Dan kita juga gak ada masalah dengan itu. Karena saya pikir gak ada mau kemana pun kita, yang penting kan kita bisa ke sana, kita bisa nikmati. Yang penting itu oleh pihak daerah, dinas pariwisata terkait itu memverifikasi, melihat, cek supaya disiapkan lah. Dan jangan takut gitu ya Pak, semua fasilitas ada. Ada. Jadi infrastruktur hidup, nggak takut kalau misalnya sampai di sana wifi mati, nggak bisa kirim berita atau nggak bisa kirim pesan, semua lancar Pak. Jadi segala sarana pendukung, fasilitas yang mungkin orang, waduh ini agak jauh dari ibu kota, jangan-jangan nanti apa-apa susah begitu? Nggak ada Pak. Sekarang semua siap ya Pak ya. Iya. Itulah. Dan itu untuk sampai ke Sumbawa itu kan lewat itu Lombok ya. Jadi kalau penerbangan udara dari Jakarta, Lombok Sumbawa gitu. Nah, selain itu ada juga dengan melalui darat, bisa juga melalui darat. Ya bedanya lebih kurang 6 ke 7 jam lah kalau lewat darat. Dan indah kok Pak. Nah, sepanjang jalan bagus view-nya gitu loh. Itu yang memang akan kemudian dijual dan diberikan kepada masyarakat. Yang mengapa tempat yang dipilih selalu memang jauh dari pusat ibu kota ya, mulai dari Wakatobi, kemudian Bunaken, dan sekarang berlabuh di Selmoyo Tambuya 2008. Dan yang paling penting itu adalah Selmoyo Tambuya ini akan menjadi momentum kebangkitan Lombok kembali, kebangkitan Lombok Sumbawa. Jadi masyarakat bangkit semua gitu. Jadi walaupun ada bencana atau itu ya tetap gitu. Ini makanya menjadi penting peranannya sale ini, event ini gitu. Jadi justru ini menjadi momentum bagaimana kemudian kembali ya menggairahkan semua sektor yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Sumbawa juga yang kemarin sempat terdampak akibat gempa bumi. Nah, kalau kita terkait ini Pak, berbicara mengenai regulasi dan juga kebijakan pemerintah sendiri untuk mendukung program ini sejauh ini bagaimana Pak? Ini kan kaitannya dengan acara maritim internasional juga ya? Iya, jadi gini,
begini, kalau soal itu sudah ada ketentuannya lah kan. Yang penting kan ini sekarang kegiatan sudah disepakati bahwa ini adalah sebuah event nasional. Tentu dalam hal ini kalau regulasi ya memang diatur sedemikian, sebagai pengarahnya itu Pak Menko Maritim, ketua panitianya itu Menteri Perhubungan. Tapi kementerian lain semua terlibat. Sama seperti Kominfo, peranannya luar biasa juga kan gitu ya. Jadi semua pihak tidak secara khusus harus. Jadi sesuai dengan tusinya, dia punya anggaran masing-masing, mari kita plotkan, kita sinergikan, kita maksimalkan untuk mendukung. Jadi tidak perlu harus ada aturan-aturan khusus sebenarnya begitu. Baik, Bu Septrin. Iya. Ya Pak, jadi benar sekali disampaikan oleh Pak Kosmas. Jadi memang saat ini kita melaksanakan program Selmoyo ini adalah suatu hal mengajak bangsa kita untuk ayo lihatlah di Sumbawa itu meskipun saat ini mereka sudah bisa bangkit, bisa menggelorakan ekonomi, mengajak masyarakat untuk ya contohnya tadi kita bisa homestay, rumah-rumah yang memang yang tidak termanfaatkan itu bisa kita pakai untuk saudara-saudara kita yang datang di sana dan mereka mendapatkan benefit. Nah di satu sisi bagaimana peran serta pemerintah yang kita bisa lihat khususnya untuk program-program pemasangan untuk talkshow, televisi nasional atau pelayanan media center ini semua kita siapkan dengan baik. Semoga semua teman-teman yang hadir di sana bisa melihat bahwa Indonesia tuh hanya nggak sampai 1 minggu saja kita merasakan suatu musibah, tapi setelah itu kita bangkit dan selalu ingin membangun saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini saling keterkaitan, Pak. Oke. Gitu. Terkait dengan tadi homestay juga tidak ada kendala apa ya, bangunan yang rusak atau bagaimana? Ya tentu homestay sudah dievaluasi dulu, dicek oleh pemerintah daerah. Ya, saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Ada kemarin dilaporkan bahwa ada lebih kurang 800 kamar disiapkan ya. Jadi artinya tidak ada masalah dengan itu. Gitu ya. Bahkan dari Kementerian Perhubungan juga sudah mengantisipasi bila mana kurang, rencana satu kapal perintis akan kapal besar, kapal pelni ya akan diterjunkan ke sana. Jadi kalau Mas Yusran misalnya mau ke sana nggak ada kamar, udah nginap di kapal aja. Di kapal udah sama-sama kita semua ya, Pak. Iya. Baik. Ini kan juga event yang akan melibatkan banyak orang. Ada semacam volunteer dan nanti juga akan ikut membantu keberlangsungan acara Selmoyo Tambora ini, Pak. Volunteer dalam arti pelibatan masyarakat pasti banyak sekali. Itu untuk tenan-tenan pameran kan banyak. Ada 200-an itu pendukung pameran dan semuanya banyak dari luar Sumbawa yang datang ke sana. Ini kan memberikan dampak ekonomi tentunya kepada masyarakat di sana gitu loh. Oke. Ini yang juga saya dapatkan nanti pada hari Minggu ini akan ada tarian massal ya. Betul, dari Sumbawa dan Bima, ada sailing pass, kemudian parade 1000 perahu tradisional, serta internasional yacht rally yang diikuti oleh peserta sail. Kemudian juga akan dibarengi dengan expo maritim ya. Ya, ada expo. Dan juga tourism yang berbagai macam produk yang nanti juga akan dipamerkan. Tentu ini kan tidak mudah ya Pak ya untuk membuat perhelatan semacam ini dan juga di tempat yang sebetulnya agak dalam artian agak berduka begitu. Bagaimana kemudian event ini tidak terpengaruh dengan suasana yang ada di sana begitu? Tidak. Tadi seperti saya katakan di awal, justru kita yang barangkali mungkin karena kita di luar dari daerah, orang daerah tidak seperti itu. Oh, gitu ya. Kita justru kemarin yang berpikir, waduh gimana ini ada gempa, gimana apakah wah justru dari daerah, ya kami harus tetap maju katanya. Justru masyarakat kami sangat mendambakan event ini gitu loh. Mas, tahu nggak? Ini yang hebatnya masyarakat sana sudah melakukan kulineri program. Jadi salah satunya lomba dan demo memasak makanan khas Sumbawa. Artinya inilah secara inisiatif mereka melakukan sendiri gitu ya. Benar Bapak. Itu artinya mereka bilang makanan khas kami istilahnya itu harus dikenal sama semua penjuri yang ada di sana semua. Mereka melihat ini kesempatan ini memperkenalkan diri, memperkenalkan potensi daerahnya gitu loh. Jadi antusiasme sendiri malah muncul dari masyarakat gitu ya. Untuk kemudian menangkap sebagai peluang untuk mempromosikan seluruh diberdayakan apa yang ada di daerah mereka. Oke, baik. Cukup menarik Bu Septin dan juga Pak Kosmas. Nanti kita akan lanjutkan. Kita jeda dulu kembali. Nanti juga kita masih memberi kesempatan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin juga lebih tahu apa itu Selmoyo Tambora 2018 sesaat lagi.
berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya. Pancasila adalah tekad dan harapan kita. Ia hidup dalam jiwa dan raga kita, mengalir dalam darah, berdegup di jantung kita, menyatukan kita sebagai bangsa. Kita Pancasila, bersatu, berbagi, berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ribuan atlet dari 45 negara se-Asia akan bersaing mengukir prestasi di 40 cabang olahraga Asian Games 2018. 40 cabang olahraga Asian Games 2018. Untuk kedua kalinya sejak 1962, Indonesia kembali tampil dengan target 10 besar di Jakarta, Palembang. Ayo, dukung terus para duta olahraga negeri ini dalam Asian Games tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018. Dan terus dengarkan Pro 3 RRI, suara identitas ke-Indonesiaan. Baik pendengar, masih berbincang dalam program Sebaiknya Anda Tahu terkait dengan Sel Moyo Tambora 2018. Ini rangkaian yang luar biasa yang Anda harus juga mungkin datang atau ikut mensukseskan juga. Syukur-syukur Anda bisa ikut serta dalam ambil bagian dalam kegiatan ini yang dihelat di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tentu ini adalah sesuatu yang menarik ya. Jadi meskipun memang ada duka, itu tidak boleh kemudian menyurutkan semangat untuk kita bisa membuat satu gelaran event yang luar biasa, karena ini mengeksplorasi bagaimana kekayaan dan juga kearifan lokal di sana, yang ini merupakan kegiatan rutin yang digelar yang kali ini memasuki tahun ke-10 ya. Betul. Saya kembali berbincang ke Pak Kosmas dan juga Bu Septriana. Ini padatnya acara ya, bagaimana kemudian dari tim dan panitia sendiri untuk mensukseskan dari acara demi acara ini? Ini udah lama dipersiapkan, bukan baru sekarang. Iya, daerah sudah mempersiapkan diri benar-benar. Ya, jadi ini kan untuk penyelenggaraan sale ini kan begini, tahapannya kan daerah itu yang mengusulkan diri untuk mereka yang supaya ada sale di tempat mereka. Kemandirian ya Pak. Nah, artinya berarti mereka menyiapkan diri gitu. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Semua proposal dari mereka pribadi. Iya, mereka yang udah menyiapkan diri. Baru pemerintah pusat menetapkan ini sebagai Sale Indonesia tahun 2018, lalu berbagai program-program dicanangkan, kita bersinergi, berkolaborasi dari seluruh sih Pak ya. Iya, mereka udah siap. Penarinya berapa ratus orang udah siap untuk menari di sana. Tidak ada masalah dengan itu. Baik, ini jadi nggak jauh hebohnya loh Mas dengan pembukaan SEA Games di sana. Asian Games ya. Ya, jadi itu yang perlu kita sama-sama melihat bahwa setelah ada di Jakarta, ada di Sumatera Selatan, Palembang, kita menuju ke Sumbawa. Sumbawa. Jadi masih dalam rangkaian atmosfer gegap gempita Indonesia di seluruh dunia ya, yang nanti akan berlabuh di Pulau Moyo. Ini kan kalau tidak salah Pulau Moyo ini merupakan pulau yang dulu pernah dikunjungi juga ya oleh Putri Diana dan juga David Bowie. Artinya Pulau Moyo ini memiliki sesuatu yang indah itu. Apa yang bisa digambarkan keindahan dari Pulau Moyo ini? Keindahannya memang di sana kan ada tempat-tempat resort gitu ya, luar biasa indahnya dan termasuk mahal ya. Karena memang daerah mahal ya. Daerah mahal. Baik, ditahan dulu Pak ya. Iya. Kita akan coba sama Pak Widianatho di Denpasar, tidak jauh juga dari Sumbawa, untuk bergabung di kesempatan kali ini. Selamat sore Pak Widianatho. Selamat sore Pak. Baik, silakan Pak Widianatho. Tadi saya dengar bahwa rapat saja di tenda. Sekarang fasilitasnya itu benar sudah disiapkan Pak. Karena mungkin dari Bali ada beberapa rombongan, karena informasi ini menarik.
fasilitasnya, penginapannya di rumah penduduk begitu Pak ya. Betul. Kedua, masalah menunya itu di sana tuh rumah penduduk itu menyiapkan apa? Ada panitia menyiapkan untuk dijual kepada publik. Nah, itu masalah menu makannya. Oke. Juga. Ya. Baik, ada lagi Pak Widianata? Terima kasih Pak Widianata. Tadi beliau menyimak ya, kalau rapat saja di tenda, apakah nanti kemudian ini menjamin homestay-nya masyarakat? Jadi rapat yang dimaksud di tenda itu di Mataram. Oh, di Mataram ya. Nah, NTB itu luas. Betul. Lombok itu kan salah satu pulau besarnya. Nah, sementara lokasi kegiatan itu di Pulau Sumbawa gitu ya. Jadi ini masih sangat jauh. Jadi betul pertanyaan tadi bagus ya, terkait mengenai penginapan. Memang itulah keadaan yang ada di sana, bahwa memang hotel sangat terbatas. Saya pikir ada hotel lah berapa kamar itu ya. Tapi hal ini kan sudah diketahui dari awal, sehingga dipersiapkanlah homestay. Nah, tentu dalam rangka ini disadari bahwa tentu kan ada kebutuhan makanan segala macam. Nah, makanya didorong kuliner ini. Jadi nggak ragu Pak, kalau timnya Pak Widianto mau datang ke sana, terus sudah ada mau masak tuh ada Pak makanannya khas Sumbawa loh Pak. Tadi yang katakan juga mereka inisiasi untuk mempromosikan masakan khas mereka. Benar sekali Pak. Jadi aktivitas kuliner banyak di sana. Oke, jadi itu ya Pak Widianto. Ya tentu kalau Pak Widianto memang bawa teman-teman atau grup, ya pasti akan dikomunikasikan lah. Kan biasanya kalau namanya travel misalnya ya, teman-teman tentu sudah ada komunikasi dengan tim di lapangan gitu ya. Karena kita juga terus terang aja, kita harus juga booking homestay untuk kita Pak. Ya kita dari Jakarta datang juga kan nggak ada tempat, jadi harus kita komunikasikan dengan pihak sana. Nah, tapi pada dasarnya masyarakat di Sumbawa, masyarakat NTB sangat welcome. Ya, mungkin tadi Pak penelpon tadi karena menyinggung tadi kita rapat di tenda. Di tenda itu di mana? Itu rapatnya maksudnya di Mataram, kan memang Mataram kan termasuk terdampak ini. Kalau Sumbawa tidak seperti itu. Baik. Semua fasilitas ya masih ada, masih. Kita menunggu semua masyarakat Indonesia yang ingin melihat Sumbawa menghadiri istilah Selmoyo ini dengan aman. Gitu. Baik. Tadi juga terkait dengan ini ya, registrasi dan sebagainya untuk booking homestay, apakah juga dari Kementerian Komunikasi menyiapkan semacam portal online khusus untuk bisa melakukan registrasi sebelum datang ke sana? Jadi ada semacam akomodasi online begitu? Sebenarnya kalau untuk akomodasi online enggak ya, kita tidak menyiapkan. Tapi kalau untuk pelayanan untuk media center, dan kita bisa juga melihat jaringan infrastruktur di sana ada, jadi saya rasa tidak susah karena kita bisa pesan langsung di masyarakat langsung, dan memang di sana sudah ada pengelola khusus ya, begitu ya Pak Kosmas. Ya, kalau memang ingin kepastian, kalau memang silakan berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Saya belum bisa kasih nomor teleponnya di sini ya. Baik. Tapi kabupaten memang Dinas Pariwisata diminta untuk mengkoordinasikan itu. Jadi intinya bisa langsung on the spot ya. Ready ya sama, kita juga demikian. Kita ke sana juga kita booking homestay gitu. Itulah indahnya daerah yang memang terpencil, tua dan terdepan, yang kita harus gerakkan Pak. Supaya dengan adanya apa istilahnya Selmoyo ini malah membuka peluang masyarakat sana, sehingga adanya investasi yang mau membangun istilah itu infrastruktur ya Pak ya, atau hotel atau yang lain. Itu malah kesempatan. Makanya Mas Yusron harus ikut ke sana. Baik, soalnya nanti habis ini saya akan coba-coba ini Pak ya, atur waktunya biar bisa ke sana. Haruslah. Iya, betul. Dan homestay-nya jangan khawatir ya, di stok bisa langsung dipesan di sana, dan tentu ada dengan berbagai macam penawaran budaya, makanan dan yang siap memanjakan kita semuanya begitu ya. Iya, pasti. Baik, cukup menarik tapi kita terbatas waktu. Pak Kosmas dan juga Bu Setlin, mungkin sebelum kita tuntaskan dialog kita kesempatan kali ini, terakhir mau disampaikan, silakan. Oke, yang ingin kita sampaikan bahwa kita yakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Selmoyo Tambora ini yang merupakan agenda Sale Indonesia tahunan yang dilaksanakan, dan bukan karena kebetulan, tapi memang itulah kehendak alam terjadi di Nusa Tenggara Barat. Tapi Selmoyo Tambora yang sudah dilaksanakan akan tetap
Baik. Kita laksanakan sebagaimana jadwal. Oke, Bu Septin singkat saja, silakan. Ya, kalau saya melihat bahwa Selmoyo ini adalah rumahnya masyarakat kita, khususnya untuk saudara-saudara kita di Sumbawa untuk bangkit terus menunjukkan Indonesia kuat, Indonesia mampu untuk menunjukkan bahwa negara kita layak untuk didatangi dengan pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Kosmas dan juga Bu Septin untuk kesempatan kita kali ini. Semoga Selmoyo nanti akan berjalan sukses dan juga lancar. Amin. Ya, pendengar rubrik keterbukaan informasi publik, sebaiknya Anda tahu apabila masih ada pertanyaan terkait dengan tema ini, Anda bisa bertanya melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kementerian PUPR. PPID akan melayani permohonan informasi dengan batas waktu 10 hari dari masa permohonan informasi. Mari terbuka dan ayo bertanya. Demikian dan sampai jumpa. Suara Identitas Keindonesiaan. Saatnya azan maghrib.